Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Janati dari Prodi Pendidikan Matematika semester 6, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang sistem persamaan linier dan kuadrat dua variabel. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan dari pembelajaran ini adalah 1. Siswa mampu memahami sistem persamaan linier dan kuadrat dua variabel. Yang kedua, siswa mampu menentukan penyelesaian persamaan linier dan kuadrat dua variabel serta menerapkannya dalam penyelesaian nyata. Kalian tentunya pernah melewati jembatan, bukan? Jembatan sangat penting untuk menghubungkan dua tempat yang terpisahkan, misalnya terpisah oleh selat, sungai, ataupun jurang. Jembatan harus memiliki konstruksi yang kuat, karena tidak hanya dilewati manusia, tetapi juga oleh kendaraan-kendaraan berat. Salah satu jenis konstruksi jembatan adalah jembatan busur. Sesuai namanya, jembatan busur memiliki bagian-bagian yang berbentuk lengkung menyerupai busur. Bentuk lengkung tersebut kemudian dikombinasikan dengan bentuk lurus sehingga tercipta konstruksi jembatan yang kokoh. Di sini sudah terdapat 3 jenis rancangan jembatan busur. Terdapat garis lurus dan juga garis lengkung yang saling berpotongan. Dalam matematika, kedua garis ini merupakan grafik dari sistem persamaan linier dan kuadrat dua variabel. Lalu, apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Yang pertama, bentuk sistem persamaan linier dan kuadrat dua variabel. Yang kedua, penyelesaian sistem persamaan linier dan kuadrat dua variabel. Yang ketiga, kedudukan grafik persamaan linier terhadap grafik sistem persamaan kuadrat. Yang keempat, menggambar grafik persamaan linier dan kuadrat dua variabel. Langsung saja ke pembahasan pertama. Sebelumnya, pengertian dari sistem persamaan linier dan kuadrat dua variabel adalah sistem persamaan yang terdiri atas persamaan linier dan kuadrat dua variabel. Persamaan linier dua variabel memiliki bentuk umum Y sama dengan AX plus B, sedangkan bentuk umum dari persamaan kuadrat dua variabel yaitu Y, PX kuadrat plus QX plus R, dengan keterangan X dan Y adalah variabel, A, P, dan Q koefisien dengan P tidak sama dengan 0, B dan R merupakan konstanta. Yang kedua, penyelesaian sistem persamaan linier bisa ditentukan menggunakan metode substitusi, campuran yaitu metode substitusi dan eliminasi ataupun metode grafik. Langkah-langkah penyelesaiannya yaitu yang pertama, mensubstitusikan Y sama dengan AX plus B menjadi Y sama dengan PX kuadrat plus QX plus R, sehingga akan terbentuk persamaan kuadrat. Yang kedua, menentukan akar-akar persamaan kuadrat yang terbentuk, yaitu X1 dan X2. Yang ketiga, menentukan Y1 dan Y2 dengan cara mensubstitusikan X1 dan X2 ke dalam persamaan bentuk linier. Yang keempat, himpunan penyelesaiannya akan ditemukan, yaitu X1, Y1 dan X2, Y2. Lalu, kedudukan grafik persamaan linier terhadap grafik sistem persamaan kuadrat. Secara geometri, terdapat 3 kemungkinan kedudukan grafik persamaan linier terhadap grafik persamaan kuadrat. Yang pertama, grafik persamaan linier menyinggung grafik persamaan kuadrat di satu titik, yang menandakan bahwa sistem persamaan linier memiliki satu penyelesaian dengan nilai diskriminan D sama dengan 0. Yang kedua, grafik persamaan linier memotong grafik persamaan kuadrat di dua titik,
yang menandakan bahwa sistem persamaan linier memiliki dua penyelesaian dengan nilai diskriminan D lebih besar dari 0. Yang ketiga, grafik persamaan linier tidak menyinggung maupun memotong grafik persamaan kuadrat, yang menandakan bahwa sistem persamaan linier tidak memiliki penyelesaian dengan nilai diskriminan D kurang dari 0. Lalu, dari mana bisa kita mendapatkan nilai diskriminan? Nilai diskriminan bisa kita dapatkan dengan menggunakan rumus B kuadrat min 4AC. Di sini sudah terdapat grafik dari nilai diskriminan, yaitu D kurang dari 0, tidak menyinggung, D sama dengan 0, menyinggung grafik, dan D lebih besar dari 0, memotong grafik. Kita akan mencoba menyelesaikan contoh soal. Penyelesaian sistem persamaan Y sama dengan X plus 3 dan Y sama dengan X kuadrat plus 4X plus 3 adalah: langkah pertama, kita mensubstitusikan persamaan Y X plus 3 ke dalam persamaan Y X kuadrat plus 4X plus 3. Maka akan kita dapatkan X plus 3 sama dengan X kuadrat plus 4X plus 3. Lalu, X plus 3 kita pindah ruaskan ke ruas kanan. Maka akan didapatkan X kuadrat plus 4X min X plus 3 min 3. Hasilnya, X kuadrat plus 3X sama dengan 0. Lalu, kita faktorkan didapatkan X kali X plus 3. Dengan nilai X1 yaitu 0 dan X2 yaitu negatif 3. Selanjutnya, kita mensubstitusikan X1 yaitu 0 dan X2 negatif 3 ke dalam persamaan Y sama dengan X plus 3. Dengan Y1 kita dapatkan 0 plus 3 sama dengan 3. Dan Y2 kita dapatkan negatif 3 ditambah 3 sama dengan 0. Jadi, penyelesaian sistem persamaan tersebut adalah 0,3 dan negatif 3,0. Selanjutnya, menggambar grafik persamaan linier dan kuadrat dua variabel. Langkah-langkahnya, pertama, menggambar koordinat kartesius. Yang kedua, kita menggambar grafik persamaan linier dengan cara mencari titik potong. Yang ketiga, kita menggambar grafik persamaan kuadrat dengan cara mencari titik puncak dan titik potong. Kita akan mencobanya dengan soal yang sama seperti tadi. Penyelesaian sistem persamaan Y plus X plus 3 dan Y sama dengan X kuadrat plus 4X plus 3 adalah: yang pertama, kita mencari titik puncak dari persamaan kuadrat dengan cara menurunkan dengan rumus A kali N X N-1. Maka didapatkan turunan dari X kuadrat plus 4X plus 3 yaitu 2X plus 4 dengan nilai X yaitu negatif 2. Selanjutnya, kita mencari nilai Y dengan cara mensubstitusikan nilai X yaitu negatif 2 ke dalam persamaan kuadrat. Maka nilai Y akan didapatkan yaitu negatif 1. Titik puncaknya yaitu negatif 2, negatif 1. Selanjutnya, kita mencari titik potong sumbu Y. Dengan memisalkan X sama dengan 0, maka akan kita dapatkan nilai Y yaitu 3. Maka titik potongnya 0,3. Selanjutnya, titik potong sumbu X dengan memisalkan Y sama dengan 0, dengan memfaktorkan persamaan kuadrat, kita akan mendapatkan X yaitu negatif 3 atau X yaitu negatif 1. Maka titik potongnya negatif 3,0 dan negatif 1,0. Nah, di sini sudah terdapat grafik koordinat kartesius. Jadi, untuk persamaan kuadrat, kita sudah mendapatkan titik puncak dan titik potong. Lalu, bisa kita masukkan ke dalam grafik. Untuk titik
puncak yaitu negatif 2,11, maka berarti di sini. Yang titik potong 0,3, maka di sini. Lalu negatif 3,0 di sini, dan negatif 1,0 sini. Lalu kita tarik garis. Maka akan didapatkan grafik persamaan kuadrat dari x kuadrat plus 4x plus 3. Lalu untuk mendapatkan grafik persamaan linier, kita bisa menggunakan tabel berikut. Dengan memisahkan x sama dengan 0, didapatkan y3, lalu memisahkan y0 didapatkan negatif 3, maka titik potongnya 0,3 dan negatif 3,0. Kita masukkan ke grafik. 0,3 di sini, lalu y 3,0 berarti di sini. Kita menggunakan warna yang berbeda. Lalu kita tarik garis. Maka kita akan mendapatkan titik potong yaitu 0,3 dan negatif 3,0. Titik potongnya 0,3 dan negatif 3,0. Negatif 3,0. Hasilnya sama seperti dengan menggunakan metode substitusi dan eliminasi. Jadi, untuk menyelesaikan soal dari sistem persamaan linear dan kuadrat dua variabel, bisa menggunakan metode substitusi, metode campuran substitusi dan eliminasi, dan juga metode grafik. Pertemuan kali ini kita sampai di sini. Jangan lupa belajar materi untuk pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.